Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di Islam Itu Indah spesial Ramadan. Alhamdulillah. Masih ngebahas tentang tema kita pagi hari ini, rahasia 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan bintang tamu di studio ada Sesi Idris nih, Masya Allah. Tepuk tangan untuk bintang tamu kita dong, Masya Allah nih ya. Luar biasa, tadi sudah dijelaskan oleh para guru-guru kita bahwa di 10 hari terakhir Ramadan itu ada yang namanya Lailatul malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada apa sih Bu? Katanya di malam Lailatul Qadar, katanya ada peristiwa turunnya ruh di malam Lailatul Qadar. Nah sebenarnya siapa sih yang dimaksud ruh yang turun dalam Lailatul Qadar itu? Yuk kita minta penjelasan dari guru kita kembali nih. Umi Maki, Umi Punten, waktunya silakan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda yang dirahmati Allah. Ketika malaikat dari tempatnya setiap harinya melihat ke bumi. Melihat setiap malamnya ke bumi, keadaan bumi setiap malamnya sangat gelap. Namun ternyata di balik gelapnya malam bumi itu, di balik gelapnya bumi itu di malam hari, malaikat melihat beberapa cahaya. Ada beberapa cahaya yang sangat terang sehingga menarik perhatian para malaikat. Lalu mereka bertanya, "Ya Allah, cahaya siapa ini? Ini cahaya apa ya Allah?" Lihat apa kata Allah, "Wahai para malaikatku, sesungguhnya cahaya ini timbul atau keluar dari orang-orang, dari hamba-hambaku yang aku cintai, yang dia sangat mencintaiku sehingga mereka membaca surat cintaku." Mereka membaca Al-Quran Bunda. Jadi siapapun di antara Bunda yang membaca Al-Quran di setiap malamnya, maka sesungguhnya Bunda, bumi ini akan menjadi terang walaupun di malam hari. Tidak perlu lampu berwat-wat Bunda, cukup dengan bacaan Quran kita Bunda. Subhanallah, begitu Allah memberitahukan kepada para malaikat, "Wahai malaikat, sesungguhnya siapapun yang terang, itulah yang paling aku cintai." Lihat apa kata malaikat, "Ya Allah, izinkan kami ya Allah, izinkan kami untuk turun menemui mereka, izinkan kami untuk turun menyalami mereka." Lihat apa kata Allah, "Wahai para malaikatku, tunggu dulu. Jangan dulu kalian tergesa-gesa, akan ada saatnya tiba untuk turun ke bumi. Kelak ketika saatnya tiba, maka aku akan persilahkan kalian semua untuk turun." Janji Allah tidak pernah diingkari. Hingga tiba saatnya, malaikat diperintahkan oleh Allah, "Ya malaikat, malaikatku, turunlah kalian. Inilah saatnya kalian untuk menghampiri hamba-hambaku yang menerangi bumi." Bunda, lihat dikatakan, "Tanazzalul malaikatu warruh." Maka turunlah para malaikat yang dipimpin oleh warruh Jibril alaihi salam. Untuk apa? Semua Bunda berbondong-bondong Bunda. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga, tapi seluruh malaikat. Bunda tahu apa yang terjadi, subhanallah. Ternyata malaikat ini turun ke bumi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Kalaulah kalian tahu, sesungguhnya ketika malaikat itu turun, tidak akan kalian temui satu jengkal pun di bumi ini yang kosong." Karena apa? Karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi ini. Kalaulah kalian tahu, lihat ketika di malam hari kalian tidak mendapatkan bintang, sesungguhnya malaikatku yang menutupinya. Ketika di malam hari kalian tidak merasakan angin, sesungguhnya waktu itulah malaikatku yang menutupinya. Karena apa? Karena saking banyaknya malaikat menutupi bumi sehingga dikatakan Al-Qadar itu adalah yang memenuhi. Al-Qadar itu yang memenuhi, yang menutupi bumi. Siapa yang menutupi? Malaikat dengan maksud untuk menyalami hamba-hamba Allah yang membaca Al-Quran, yang menerangi bumi. Masya Allah, jadi dipenuhin malaikat. Betul. Semua dipimpin malaikat Jibril. Jadi rugi banget kalau seandainya kita di situ nggak minta. Betul. Nggak minta sama Allah, yang sakit minta sembuh ya Umi ya. Betul. Minta panjang umur, minta sehat, minta banyak pahala, minta ampunan tadi, Masya Allah luar biasa. Jadi maksimalkanlah dia malam-malam terakhir ini ya.
Iya. Bikin masjid di samping rumahnya Umi. Wih, Umi enak nyebrang doang. Masya Allah, Umi jazakillah khair. Makasih Iya. banyak Umi. Ya Allah atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini emang seru ya bicara masalah tentang kebiasaan tiap daerah beda-beda. Ada daerah saya namanya Malam 7 Likur. Selain kita ngaji semua rumah juga harus diterang-terangin lampunya. Kalau kata Umi kan diteranginnya maksudnya terang dengan Al-Quran. Tapi orang ada yang pengertiannya juga lampu dinyalain tetap ngaji. Semua lampu nyala. Waduh seneng banget nih Kalau di negara. masjid saya makan sahur bareng di masjid. Oh Masya Allah luar biasa. Nah, sekarang kita mau kasih kesempatan lagi sama Sesi. Ada pertanyaan lagi. Sesi sampai bingung nih ya kan. Kayaknya terlalu banyak pertanyaan atau udah takut nih kayaknya nih. Karena Takut belum sebenarnya. memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan nih. Iya takut. Jadi kalau yang aku tahu nih, zaman dulu itu para rasul dan sahabatnya itu kan sedih kalau udah mulai Ramadan habis gitu kan. Kayaknya ikut berasa gitu, oh ya udah mau selesai ya, tahun depan ketemu nggak ya gitu Umi. Saya mau nanya nih, kenapa sih Ustadz kok para rasul dan sahabatnya itu zaman dulu tuh segitu sedihnya ketika Ramadan itu mau berakhir. selesai. Iya, coba kita tanya sama ibu-ibu dulu. Ibu-ibu mau lebaran ibu seneng gak Bu? Seneng tuh Bu, sahabat pada sedih, ibu seneng. Ini lagi mau dijelasin kenapa pada sedih sahabat ya Bu ya. Ini ibu seneng mau lebaran. Ini berarti Ramadan mau ninggalin pertanyaannya kita. menjebak ya. Menjebak. Ini Masya Allah. Yuk kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin waktunya Ustadz. Ketika habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Astagfirullahaladzim. Menangis para sahabat. Menangis. Menetes air matanya. Bahkan bengkak. Serasa tidak mau pisah dengan Ramadan. Ramadan adalah tamu. Ramadan adalah tamu. Dia datang sekali setahun. Dan tamu itu akan pamit di 10 terakhir. Seakan ia adalah ibu kita. Seakan dia adalah saudara kita. Dia akan pergi untuk selama-lamanya. Ingat, Ramadan tahun ini bukan Ramadan tahun depan. Dan yang pergi tahun ini tidak sama. Ramadan tahun ini pergi takkan kembali. Seakan-akan seperti sosok orang tua yang berkata, aku pamit, aku tinggal 7 hari lagi. Ganjil-ganjil malam 23 malam ini. 25, 27, 29, tinggal 4 malam ganjil. Pergilah. Pergilah Ramadan dengan membawa kemuliaannya. Pergilah Ramadan bersama keutamannya. Menangis para sahabat. Ia membuat orang menangis. Apakah aku sudah diampuni Allah? Kata Nabi, rugi, rugi, rugi. Siapa yang rugi? Yang datang Ramadan padanya dan pergi Ramadan. Dosanya belum diampuni. Guru kita Kiai Haji Arifin Ilham berpulang ke rahmatullah di bulan Ramadan yang mulia. Itulah Lailatul Qadar beliau, husnul khatimahnya. Apakah kita mendapatkan ampunan? Ingat, Ramadan pergi. Penutupan bulan Ramadan. Sudah mau ditutup Ramadan. Kemuliaan lipat ganda akan ditutup. Pertanyaannya, target ibadah kita, bacaan Quran kita sudah hatamkah? Sudah hatamkah? Ini yang ditanyakan. Bagaimana dengan ibadah kita? Berapa tarawih yang kita tinggalkan setiap malam? Ayo, tidak ada jaminan kita dapat Ramadan tahun depan. Ingat, mulai malam ini, kepada jamaah saya pesankan, setiap sujud terakhir di salat
tarawihnya ucapkan dalam hati, tidak usah diucapkan digerakkan lidah, tapi dalam hati. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan ini tarawih terakhirku. Amin, ya Allah. Berikanlah aku rezeki agar aku bisa tarawih di tahun yang akan datang. Tiap malam, tiap malam tarawih terakhir, di sujud terakhir kita ucapkan itu. Istri saya Ya, Masya Allah. tidak dapat Ramadan tahun ini. Saya ingat. Dan tahun lalu sudah pamit. Ya. Abah, saya tidak bisa ke Jakarta temani Abah Ramadan. Dan tahun ini udah jelas tidak lagi. Saya ingat tahun lalu Ramadan, Ustadz cerita sama saya. Li, Udah izin tidak ikut. istri saya ada batuk, keluar darah. Iya. Terus saya takut Li, coba Ustadz periksa. Tapi saya ke dapur Li, saya lihat dia habis makan buah naga. Apa jangan-jangan habis makan buah naga? Enggak tentu Ustadz, coba periksa dulu ke dokter. Saya ingetin waktu itu Ustadz ya. Itu Ramadan tahun lalu kita sambil istirahat nunggu taping ini Masya Allah. Ini jadi kenangan buat kita nih Masya Allah. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz penjelasannya. Bagaimana caranya kita supaya bisa merasa sedih, merasa rugi apabila bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Mungkin banyak di rumah anak-anak yang masih belum memahami pentingnya Ramadan ini, seneng Ramadan berakhir. Benar nggak Bu? Seharusnya kita sedih ini Masya Allah. Karena belum tentu tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan buat semua yang ada di sini, yang di rumah juga Allah kasih panjang umurnya untuk bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan mendengarkan ada kisah inspiratif yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Mohon izin waktunya Ustadz Syam, silakan. رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. Kata Jibril, ragima anf. Ragima anf itu bukan lagi rugi tapi celaka, binasa. Orang yang masuk bulan Ramadan padanya, datang bulan Ramadan kepadanya, thumman salakha. Ketika Ramadan itu pergi, qabla ayyughfaralah, tapi belum diampuni dosa-dosanya. Dikatakan celaka mereka. Ya Allah, kami berkumpul di sini, kami masuk di bulan Ramadan ini ya Allah. Jangan kau biarkan kami keluar daripada bulan Ramadan sebelum kau ampuni dosa kami. Karena kami termasuk doanya Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Kurang mustajab apa doa Jibril ini? Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Kata Jibril, celaka orang yang masuk bulan Ramadan, keluar Ramadan lalu belum diampuni dosa-dosanya. Apa sebenarnya poin yang kita cari di bulan Ramadan ini? Sudah berada di hari ke-22. Kata Ramadan, aku datang dengan kemuliaan lalu kau biarkan aku pergi dengan kesia-siaan. Aku datang dengan oleh-oleh, aku bawakan padamu oleh-oleh berupa Al-Quran, tapi nyaris tidak pernah kau sentuh karena kau terlalu sibuk dengan smartphone-mu, kata Ramadan. Aku datang kepadamu sebagai tamu yang istimewa, tapi perlakuanmu pada aku tidak istimewa. Seorang ulama bermimpi bertemu dengan seorang pemuda. Ketika di mimpinya dia katakan, wahai Syekh, saya diberikan tempat yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Syekh tersebut, bukannya kau pelaku maksiat? Bukankah ketika di dunia engkau tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat Allah memberikanmu sebuah kursi daripada permata, sebuah mimbar daripada intan berlian? Apa yang membuat Allah memberikanmu semua kemuliaan ini? Kata pemuda tersebut, di akhir-akhir hayatku, aku masuk bulan Ramadan. Di 10 terakhir, aku melihat bahwa diriku aku meninggal dunia, wahai Syekh. Aku melihat diriku meninggal dunia dan aku sadar bahwasanya ini adalah Ramadan terakhirku. Karena aku memuliakan Ramadan ini sehingga Allah memberikan tempat semulia ini untukku. Sudah berapa sering kita memuliakan bulan Ramadan? Kata Ramadan, aku bagaikan tamu yang tak diundang. Sehingga ketika aku pergi, mungkin kalian tidak akan menangis juga. Kata Ramadan, kalian bilang aku istimewa. Aku datang dengan kemuliaan, tapi kalian tidak pernah mengharapkanku. Maka ketika aku pergi, mungkin pula kalian tidak akan pernah menyesalinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 orang perempuan di zaman Rasulullah. Kata sahabat, wahai Rasulullah, lihat perempuan ini. Mereka sudah hampir pingsan karena puasa. Datang Rasulullah kepadanya lalu mengacuhkannya. Rasulullah hanya mendekatinya lalu pergi mengacuhkannya. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, mereka menahan apa yang dihalalkan oleh Allah.
Tapi mereka memakan apa yang diharamkan oleh Allah. Apa artinya? Mereka menahan daripada yang halal. Mereka tidak makan di siang hari. Tapi mereka makan yang diharamkan oleh Allah. Apa yang mereka makan? Disuruh muntah oleh Rasulullah. Ketika diambilkan ember, mereka memuntahkan apa? Bangkai yang keluar, darah yang keluar, nanah yang keluar. Disebabkan apa? Mereka menahan lapar dan haus. Akan tetapi mereka menyanyiakan Ramadan dengan cara apa? Masih bergibah, masih bergosip, masih tidak menjaga akhlaknya di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Jangan sampai kita seperti orang yang seakan-akan di awal Ramadan mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan, memuliakan Ramadan. Tapi ketika Ramadan sampai kepada kita tidak memperlakukan Ramadan sebagai tamu istimewa. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah, ini renungan banget buat kita semua Ustaz Betul. Syam ya. Ini Masya Allah ya. Ramadan tersisa cuma tinggal kurang lebih 8 hari, Iya, 7 hari seminggu. lagi. Sepekan Nah, lagi. berapa banyak apa yang sudah kita persiapkan nih untuk bertemu dengan Allah apabila tahun depan kita tidak berjumpa lagi dengan Ramadan. Betul. Apalagi kalau kita Astagfirullahaladzim. memilih-milih malam. Kata ulama kita, malam ganjil di Indonesia belum tentu malam ganjil di tempat lain. Malam genap di Indonesia siapa tahu malam ganjil di tempat lain. Maka malam ganjil dan genap semua sama saja. Bisa jadi Allah turunkan Lailatul Qadar di dalamnya. Allahu Akbar Allah. Ini Masya Allah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Udah gak sabar mau dijawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin buat Anda yang belum bertanya boleh langsung aja kirimkan pertanyaannya di Instagram kita di @islamituindah_ttv. Kita akan segera kembali lagi dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Insya Allah ya. Buat yang tidak terjawab jangan sakit hati karena masih ada hari lain insya Allah. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.